Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, pernahkah kalian bertanya-tanya tentang seberapa tinggi sebenarnya para nabi kita? Dari Nabi Adam yang dikisahkan memiliki tinggi seperti gedung bertingkat hingga Nabi Muhammad yang tingginya hampir mendekati ukuran manusia modern. Mengapa tinggi badan para nabi dan umatnya dari zaman ke zaman semakin menurun? Mari kita kupas tuntas misteri ini. Siapa tahu ada fakta menarik yang belum pernah kalian dengar sebelumnya. Bayangkan, Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan memiliki tinggi yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan nabi-nabi setelahnya? Apakah mereka juga setinggi itu? Mengapa tinggi badan manusia semakin berkurang seiring waktu? Apakah ada kaitannya dengan evolusi, lingkungan, atau mungkin ada alasan lain yang lebih dalam? Dalam pembahasan kali ini, kita akan menelusuri berbagai sumber dan riwayat mengenai tinggi badan para nabi, serta membahas teori-teori yang mencoba menjelaskan fenomena ini, baik dari sudut pandang kitab suci maupun penjelasan ilmiah modern. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk mendukung dengan menekan tombol like, komentar, dan subscribe, agar kami lebih bersemangat dalam menyajikan informasi serta kisah menarik untuk kalian semua. Tinggi Nabi Adam dan penurunan tinggi manusia. Nabi Adam adalah tokoh sentral dalam sejarah berbagai agama besar seperti Islam, Nasrani, dan Yahudi. Beliau dikenal sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi leluhur seluruh umat manusia. Kisah penciptaannya tidak hanya menjadi dasar banyak ajaran agama, tetapi juga menjadi simbol awal peradaban manusia dan hubungan spiritual antara manusia dan Tuhan. Salah satu aspek menarik dari Nabi Adam adalah tinggi badannya yang luar biasa. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Adam memiliki tinggi sekitar 60 hasta. Jika dikonversi ke satuan modern, tinggi tersebut setara dengan sekitar 27,5 meter. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta, atau sekitar 27,5 meter. Hadits riwayat Bukhari. Tinggi yang luar biasa ini tidak hanya mencerminkan kebesaran Allah dalam menciptakan manusia, tetapi juga menggambarkan bagaimana perubahan fisik manusia terjadi seiring waktu. Beberapa ulama berpendapat bahwa tinggi manusia mengalami penurunan seiring dengan pergeseran zaman dan perubahan kondisi lingkungan. Terkait dengan periode kehidupan Nabi Adam, tidak ada tanggal atau tahun pasti yang dapat dijadikan acuan. Banyak ulama dan ilmuwan mencoba memperkirakan kapan tepatnya Nabi Adam hidup, tetapi hasilnya masih bersifat spekulatif. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Nabi Adam hidup sekitar 6.000 tahun yang lalu, meskipun hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan teolog. Yang pasti, kisah Nabi Adam selalu dikaitkan dengan periode awal penciptaan manusia dan bumi. Sebagai manusia pertama, Nabi Adam diutus oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi dan memulai kehidupan manusia. Bersama Hawa, beliau memulai kehidupan baru sebagai manusia biasa, belajar bercocok tanam, bertani, dan membangun keluarga. Dari keturunan mereka inilah lahir berbagai bangsa dan suku yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tinggi Nabi Hud dan penurunan postur manusia. Setelah Nabi Adam, kita melompat ke zaman Nabi Hud alaihi salam. Nabi Idris dan Nabi Nuh mungkin juga memiliki postur yang serupa dengan Nabi Adam. Tetapi pada masa Nabi Hud, tinggi badan manusia mulai mengalami penurunan yang lebih jelas. Nabi Hud adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kaumnya kembali ke jalan yang benar. Beliau adalah keturunan Nabi Nuh. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad, yang dikenal sebagai kaum yang sangat kuat dan berkuasa pada zamannya. Namun, kekuatan dan kekuasaan mereka justru membuat mereka sombong dan menjauh dari ajaran Allah. Mengenai tinggi badan Nabi Hud, beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau memiliki tinggi yang luar biasa. Disebutkan bahwa tinggi beliau mencapai 60 hasta, yang berarti sekitar 27 hingga 30 meter.
Kaum Ad pun dikatakan memiliki postur yang sangat tinggi, bahkan ada yang mencapai 40 meter. Nabi Hud menghadapi kaumnya dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Meskipun banyak yang menolak ajaran beliau, Nabi Hud tetap teguh dalam menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggi Nabi Musa dan perubahan fisik manusia. Melompat lebih jauh ke zaman Nabi Musa alaihi salam, kita bisa melihat bahwa tinggi manusia semakin mendekati ukuran manusia modern. Nabi Musa adalah salah satu nabi paling dikenal dalam Islam, Kristen, dan Yahudi. Kisah beliau banyak disebutkan dalam Al-Quran, menjadikannya salah satu nabi dengan kisah paling lengkap dalam kitab suci tersebut. Dalam beberapa riwayat, tinggi Nabi Musa disebutkan sekitar 5 hasta, yang setara dengan sekitar 2 meter lebih. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat Musa. Dia adalah seorang pria berkulit coklat, tinggi seperti seorang pria dari suku Shanua." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam angka 5 hasta, deskripsi ini mengindikasikan bahwa Nabi Musa memang memiliki postur tubuh yang tinggi dibandingkan dengan rata-rata manusia saat ini. Tinggi Nabi Muhammad dan perbandingan dengan manusia modern. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa risalah Islam. Salah satu hal menarik yang bisa dipelajari dari beliau adalah tinggi badannya. Menurut beberapa riwayat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tinggi badan yang sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib disebutkan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang berperawakan sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, dengan rambut yang mencapai telinga, bagian bawah dan kulit yang cerah. Hadits riwayat Bukhari. Banyak ulama yang menyebutkan bahwa tinggi beliau sekitar rata-rata tinggi orang Arab pada masa itu, yaitu sekitar 1,5 meter lebih sedikit. Kesimpulan, mengapa tinggi manusia berkurang? Berdasarkan riwayat-riwayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tinggi manusia mengalami penurunan dari masa ke masa. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal ini, antara lain, 1. Perubahan lingkungan dan pola makan. Nutrisi yang berbeda di setiap zaman dapat mempengaruhi pertumbuhan manusia. 2. Adaptasi terhadap lingkungan. Manusia terus menyesuaikan diri dengan kondisi alam, dan tubuh yang lebih pendek mungkin lebih efisien dalam menggunakan energi. 3. Perubahan genetik. Dari generasi ke generasi, tinggi badan manusia terus berkembang sesuai dengan faktor genetika yang diwariskan. Namun, di atas semua faktor tersebut, penurunan tinggi manusia ini tetap merupakan bagian dari kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah para nabi ini memberi kita hikmah dan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah umat manusia. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam.